Tidak, itu I love you sayang. Yang sekarang gua balas buat Loli, I love you too. Musik dia tuh. Siang bang. Mas yang Fadel. Sedikit. Maju lagi bang. Maju aja. Orangnya kita jangan maju sini aja. Baik teman-teman media, janjinya pukul 14 kami akan melakukan pemeriksaan melalui penyidik terhadap Ibu Juliana Fernandes dan Saudari Eda di UK. Pemeriksaan hari ini dilakukan dalam rangka memenuhi permintaan kami kemarin untuk menjadi saksi adeca atau yang meringankan bagi Fadel. Dan Fadel kali ini datang untuk nanti mengetahui proses dilakukannya pemeriksaan. Siapa tahu nanti Ibu JF ingin bertegur sapa dengan Fadel. Ya betul. Nah, itu poin pertama tentang bagaimana nanti pemeriksaan di atas akan kami infokan lebih detail. Poin yang kedua, Fadel dengan Bintang Ya. ini sudah kemarin meraih 2 trofi. Alhamdulillah. Trofi, dan nanti silakan dijelaskan Fadel. Ya. Nah, jadi ada yang konsumsi di sini terkait dengan trofi dan perasaan hatimu sedikit atas I love you Fadel kata LN. Nah, tapi jangan terlalu banyak, nanti di luar biar rame dikeluarin semua. Iya. Nah, kemudian ini yang konsumsi di sini sebelum yang dari sana nanti. Bahwa tadi pagi tepatnya istri dari saudara Martin Pajide, yaitu saudari Ei Komalasari, sudah diperiksa di Polda Metro. Dalam hal ini Polda Metro Jaya Jakarta. Tadi jam 11 dimulai pemeriksaan, kira-kira jam 12 kurang sebelum Jumat sudah selesai. Laporan Nikita Mirzani terhadap saya yang dikatakan saya dan tim hukum membuka data pribadi bidang kesehatan. Dan yang paling membuat kami kaget sekaligus bahagia ya, cuma ya. Gitu ya Martin ya. Ada Pak Ade, ada Pak Umar juga ini. Ternyata Loli, kenapa saya bilang keren? Loli itu cerdas dan benar-benar mempertahankan cinta mereka. Iya, saya nggak main-main. Nanti dikomentari sama Fadel setelah turun dari atas. Karena kita akan mensinkronisasi keterangan dari LM, Fadel, dan Ibu JF dan Eda. Apa yang disampaikan di sana? Ternyata saudari Loli ketika diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait laporan saudari Nikita Mirzani, Loli mengatakan, catat nih baik-baik. Pertama, bahwa dia melakukan USG terkait dengan yang katanya hamil dan aborsi itu atas kemauan dia sendiri. Gimana ya? Dan itu dia sampaikan kepada penyidik. Dan dia minta tolong supaya didampingi oleh I Komalasari, istrinya Martin. Itu poinnya. Kemudian dia juga mengatakan bahwa hasil USG tersebut dia serahkan kepada Fadel. Ya Fadel ya? Ya. Fadel serahkan kepada Martin, Martin serahkan kepada kami tim hukum untuk disampaikan. Dan Loli mengatakan, sayalah yang minta kepada Fadel supaya diberitahu ke Bang Martin untuk disampaikan ke publik, ke media. Begitu ya? Ya.
sebagai hak jawab saya. Sebagai hak jawab saya karena saya dituduh hamil dan aborsi. Dan sama sekali tidak melibatkan Fadel di persoalan ini. Nah, kemudian dia juga yang mengatakan saya, apa lagi Pak? Satu lagi. Di luar dia mengatakan bahwa dia meminta untuk dilakukan USG, kemauan sendiri, dan dia bilang sebenarnya saya yang ingin preskon dan melaporkan NN, ibu saya. Tapi keduluan saya dijemput paksa. Jadi keterangan ini bagi kami sudah cukup konkret bahwa kasus yang di sana harus dihentikan. Sinkronisasi dengan ini dan sana penting. Kalau sudah keterangan begitu di sana, sini jangan coba main-main. Jadi kalau ada bahasa NM yang mengatakan bahwa oh iya kan tidak mesti ada pengakuan. Nah Rahmat ngomong ke saya, ya kalau nggak ada pengakuan pertanyaannya korbannya siapa? Goblok. Siapa korbannya? Nah, cukup sampai di situ. Nanti kami akan buka dan apa yang disampaikan oleh Ibu JF nanti dan Eda akan terang-terang akan kami sampaikan di sini. Semuanya kita sampaikan secara runut. Silakan Fadel. Ya. Komentari yang tadi, yang kamu juara di sana dengan bintang, terus kata-kata I love you. Ya. Kemudian tentang penjelasan dia tadi yang katanya itu dia yang minta disampaikan ke media. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama alhamdulillah buat pendukung dari Indonesia, mungkin ada yang dukung ya kan. Semoga banyak yang dukung buat Fadel sama Bintang. Alhamdulillah banget kita nggak sia-sia bawa piala ke Indonesia. Individual dance, the best dance, individual best dance award. Kita menang pertama. Yang keduanya kita ada grup dance performance di sana. Kita menang juga. Ada 2. Kita bawa nama, gue bawa piala ke Indonesia. Buat yang loli, kalian udah tahu, jangan bilang editan, jangan ada yang bilang di komen itu editan, bilangnya makasih ya. Tidak, itu I love you sayang. Dan sekarang gue balas buat loli, I love you too. Semoga kita bisa ketemu lagi nanti. Kalau udah diciptakan dua insan untuk bersatu, pasti akan bersatu. Seperti itu. Kamu yakin? Yakin, sangat. Del, tapi masalah ini bikin konsentrasi lu keganggu nggak sih pas kompetisi? Oh enggak, kalau buat konsentrasi itu keganggu enggak, karena kita selalu fokus buat ngetes, buat menghibur orang, buat tunjukin supaya ada prestasi ke kalian. Kita selalu fokus kok, alhamdulillah. Oke, Mat, silakan pendalaman hukum dikit. Fadel udah. Tentang Fadel, sebentar. dari Pendalaman ucapan- hukum dulu sebentar. Supaya Fadel jangan dari bias. ucapan- Bang, Fadel dari ucapan Loli membuat lu sekarang seperti apa mungkin? Jadi lu apa itu yakin nggak bakal terjerat hukum atau seperti apa? Dari Ini aja, Mat. sebenarnya dari Bang Rahmat apa? Terus. Fadel ya? Tanggung. Dari awal sebenarnya gue udah yakin karena ini vital semua dan gue nggak melakukan apapun sama Loli. Jadi gue makanya banyak yang bilang ini kayaknya santai atau apa ya, emang santai, gue nggak pernah merasa berat atau gimana. Alhamdulillahnya ya Loli keluar speak up dengan I love you sayang ke gue, ya itu membuat makin ngasih tahu ke kalian, jadi nggak perlu ke gue lagi. Kalau gue kan udah percaya dan gue udah yakin, jadi buat ke kalian nih, jadi buat opini publik biar makin kerubah. Dan itu trofi itu kamu spesial untuk siapa tuh? Itu untuk pertama keluarga, kedua Indonesia, ketiga baru buat Loli. Nah, keren. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah ya. Iya itu. Katanya di Malaysia kamu ditanya juga tuh. Ya Tentang Fadel, tentang Laura, tentang Rasmat, Iya. tentang Nikita, benar tuh? Itu banyak banget kan, karena kita juga kaget kan di Malaysia itu sampai tahu masalah ini kan, masalah yang nggak masuk akal lah fitnah ini, karena ini kan masalah keluarga tadinya disangkut pautin ke gua sama Loli kan, ke gua utama, ke keluarga gua, karena kan ini kan masalah Loli sama ibunya, tapi disangkut-sangkutan ke gua, makanya sempat bingung aja, oh sampai seviral ini ternyata, sampai serame ini gitu. Jadi makanya nanya Om Rasman, nanya Bang Rahmat, Fadel, Bintang, sampai semua ditanya, sampai Loli gimana kabarnya, sampai
ya ibunya juga ditanya ya kan. Del, tapi lu kaget nggak sih, sempat nggak nyangka, artinya selama ini kan Loli lepas dari lu, tapi Iya. tiba-tiba kok dia masih inget lu tuh nyebut salam buat lu. Kalau itu alhamdulillah, karena gue selalu doa, gue selalu ingat Tuhan, dan apapun yang gue serahkan ke Allah pasti bakal dibantu sama Allah. Backingan gue dari Allah dan dikasih kekuatan dari Allah. Jadi Iya, gue betul. yakin bakal ada kayak gini-gini nanti ke depannya, bakal ada info-info baik buat gue, bakal ada jalan-jalan baik buat gue. Kalau kebenaran kan gue bilang kebenaran bakal cari jalannya sendiri itu. Jadi alhamdulillah dibantu sama Allah, ke Om Rasman, ke keluarga, dari orang-orang Indonesia yang mendukung gua, sampai akhirnya Loli ada speak up untuk ngomong I love you buat opini publik jadi lebih Del, baik lagi. Lo kan juga kemarin menunggu lama keberadaan Loli di mana, Iya. dan akhirnya setelah lo menunggu keluar dan bilang I love you. Iya. Bahagian banget nggak sih buat lo? Kalau bahagia banget karena akhirnya gue tahu kondisinya dia, ternyata putih cantik apapun itu ya, gue lihat dia makin merawat diri lah, dia merawat diri. Jadi gue bilang dan masih berhijab, itu yang gue tunggu, yang gue lihat. Dan poin pentingnya di situ, dia masih berhijab, itu yang gue suka. Jadi makanya alhamdulillah banget sampai dia bisa ngomong untuk gue. Terima kasih buat yang rekam itu ya. Oke Del, artinya setelah lu melihat apa statement dari Loli, lu akan memperjuangkan hubungan lu dengan Loli. Terus keluarga lu seperti apa, menerima nggak? Dari pihak keluarga kita bakal ngomongin lagi, dan pastinya kalau buat gua itu pasti bakal ditolong sama keluarga gua, apalagi kalau gua udah suka, udah sayang dari awal juga yang bantu kan keluarga gua, Loli, dan itu udah setuju gitu. Jadi Mereka gua ini bakal dapat perjuangin. dua ya. Mereka ini dapat dua. Saya buka aja. Satu, berhasil memperbaiki kepribadian Loli. Ini kan ibadah Pak ya, Pak Umar ya. Yang kedua, karena Loli berubah dan serius dan dia cerita semuanya. Mereka ini prihatin sekaligus sayang. Dua poin ini, maka saya dan Rahmat akan jadi saksi nikah jika mereka nanti ternyata berlanjut. Dan kalau kasus ini dipaksakan dan seandainya ada tembok yang memisahkan mereka, mereka pasti akan tabrak tembok itu demi cinta mereka. Begitu. Silakan Mat, kasih konstruksi hukumnya. Biar jangan salah ya. Kita bicara konstruksi hukum ya. Pertama gini, tadi ketika pemeriksaan kan di ruangan pemeriksaan itu banyak penyidik gitu kan. Jadi Iya. ada beberapa orang yang melihat, ada juga orang yang pada saat pemeriksaan Loli itu dia berada dekatnya gitu. Jadi informasi-informasi ini kita dapatkan dari orang lain, bukan polisi di Polda Metro Jaya kan gitu. Tadi ada satu keterangan ketika kami baru datang, ada satu orang yang menyampaikan bahwa Fadel, kamu dapat salam dari Loli. Ketika diperiksa kemarin, Loli menyampaikan nanti ketika Fadel diperiksa mohon disampaikan salam. Itu memang benar ya? Itu benar kan gitu. Dan Fadel tadi langsung mendengar juga gitu. Artinya kemudian tadi ada juga pernyataan yang sangat baik bahwa Loli ini adalah pribadi yang cerdas. Loli ini adalah pribadi yang sangat baik menurut teman-teman di sana. Kan gitu. Artinya Loli sebelum dia dibawa ke safe house, dengan Loli yang hari ini alhamdulillah tidak ada perubahan. Kami sangat meyakini sekali bahwa termasuk pun BAP yang disampaikan di Polres Jakarta Selatan ya kepada penyidik itu tidak satupun yang menyatakan bahwa dirinya adalah korban tindak pidana persetubuhan terhadap anak, apalagi yang diduga dilakukan oleh Fadel. Dia bantah itu, yang kemudian Loli secara tegas menyatakan bahwa dirinya tidak pernah melakukan aborsi. Kan begitu. Nah, konstruksi hukumnya pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak ini kan kalau kita ketahui jika ada orang yang melakukan, maka ada orang yang diperlakukan. Artinya ada korbannya. Lalu kemudian kalau korban sendiri tidak menyatakan bahwa dirinya pernah dipaksa bersetubuh, berarti kan tidak ada perbuatan pidananya. Untuk itu kami meyakini karena tidak ada perbuatan pidananya, ditambah lagi sebuah adagium hukum sangat terang mengatakan bahwa dalam hukum pidana bukti itu harus lebih terang daripada cahaya. Bukti itu nggak boleh samar-samar. Bukti itu tidak boleh ada perbedaan dengan fakta-fakta yang ada gitu. Jadi semua fakta itu harus berkesinambungan dengan fakta lain, dengan saksi lain, dengan alat bukti surat. Itu semua harus berkesinambungan. Ketika ada perbedaan,
maka hal yang paling menguntungkan terhadap tersangka dan atau terdakwa itulah yang harus diputuskan terhadap dirinya. Jadi kami yakin ini tidak akan seperti yang disampaikan oleh Nikita Mirzani, kondisinya tidak akan sebegitu rumit. Kami melihat akan ada ujung daripada permasalahan antara Fadel dengan Laura Mezani ataupun Loli, yaitu kami meyakini Loli akan segera bersama dengan Fadel. Saya pikir itu Baik. aja. Saya tidak mengancam Tantri, tapi setelah mendengar semua cerita, gambaran, data, kalau ini dipaksakan, kami pasti akan ambil laporan tindakan yang lebih keras ke Mabes Polri tentang perilaku penyidik. Yang kedua, kami pastikan akan dilakukan pra-peradilan. Jadi tidak ada yang bisa bermain-main di kasus ini. Nah, adapun bagaimana LM diperiksa minggu lalu, mulai dari jam 4 sore sampai malam, bagaimana cerita yang sebenarnya yang kami dapat, ya, mudah-mudahan ini A1, itu sangat lucu. Itu nanti saya jelaskan. Jadi yang digambarkan oleh si ini ngomong A, itu berbeda dengan fakta yang kami tahu. Makanya nanti kami ungkap. Oke? Terima kasih. Untuk pertama kalinya kamu bertemu dengan Cukup. Nanti terlambat. Soalnya tadi janji Zoom dengan si ini. Iya, mau Ibu JS dari UK. Padahal tapi lu tapi Berbunga-bunga dia, hari ini berbunga-bunga. parah. Parah nih. Berbunga-bunga banget ini. Iya. Oh enggak. Karena kan dari dulu kan dilihat aja dari penontonnya tuh, lihat makanya di akun lihat ada 20 juta, 30 juta, 40 juta. Lu masuk TikToknya dulu. Lihat masuk TikToknya dulu. Oh, berarti udah viral tuh Iya, dari 2020 itu. Alhamdulillah. Tapi gue nggak tahu bahwa apa yang kita Kemana nih? apa yang kita kemarin adalah hal untuk membuat